Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tardimi dan yang saya harapkan barokahnya pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alauddin SHMM, yang saya tardimi Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Aksok Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG, yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ainul MPD dan Ibu Yaniati Ulfa MPD selaku pembimbing tugas akhir yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran. Dan tak lupa pula yang saya hormati dan saya cintai kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa dan dukungan. Perkenalkan, nama saya Hanuna Fazatunisa, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan proposal penelitian yang berjudul Hubungan antara konformitas teman sebaya dan keefektifan perkuliahan mahasiswa pendidikan agama Islam di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Alasan utama saya mengangkat judul ini adalah untuk meneliti fenomena tekanan sosial pada mahasiswa PAI angkatan 2022 yang kini berada di fase akhir masa studi, di mana kecenderungan konformitas mereka tidak lagi didasari oleh keinginan mencari identitas, melainkan oleh solidaritas kelompok yang telah mengukur selama bertahun-tahun. Saya mengamati bahwa perilaku ikut-ikutan di kalangan mahasiswa senior ini memiliki pengaruh ganda yang signifikan terhadap keefektifan perkuliahan, baik itu sebagai pendukung positif dalam penuntaskan target akademik secara kolektif, maupun sebagai penghambat jika norma kelompok justru menjauh dari produktivitas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk membuktikan secara ilmiah bagaimana dinamika pertemanan di akhir masa kuliah dapat memperkuat atau justru melemahkan kualitas pembelajaran dan pencapaian akademik mahasiswa PAI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Latar belakang penelitian ini yakni transformasi pendidikan di Prodi PAI menuntut integrasi antara prestasi akademik dan karakter profesional. Namun, hambatan seperti rendahnya motivasi dan manajemen waktu sering muncul akibat kuatnya konformitas teman sebaya atau circle pertemanan. Fenomena ikut-ikutan kelompok ini menjadi faktor krusial yang dapat mendorong atau justru menghambat fokus belajar mahasiswa. Penelitian ini bertujuan membuktikan secara empiris hubungan antara konformitas tersebut dengan keefektifan perkuliahan pada mahasiswa PAI angkatan 2022 di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Batasan masalah dalam penelitian ini yakni subjeknya mahasiswa PAI semester 8 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Variabel X-nya konformitas teman sebaya berdasarkan teori Myers, yakni indikatornya kohesivitas, status, norma, dan bentuk konformitas. Variabel Y, yaitu efektivitas perkuliahan, berdasarkan model KIT, keterlibatan, penguasaan materi, dan interaksi akademik. Lokasi yang digunakan adalah lingkungan kampus Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pada rumusan masalah ini, kita akan mencari hubungan yang signifikan antara konformitas teman sebaya dengan keefektifan perkuliahan mahasiswa pendidikan agama Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan tujuan penelitian ini guna untuk mengetahui hubungan antara konformitas teman sebaya dan keefektifan perkuliahan mahasiswa pendidikan agama Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Manfaat pada penelitian ini dalam PPT tersebut sudah terpaparkan bahwa secara teoritis penelitian ini memiliki dua manfaat utama. Yang pertama sebagai kontribusi bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam mempertemukan konsep psikologi pendidikan dengan pendidikan agama Islam. Dan kita ingin melihat bagaimana dinamika kejiwaan sosial mahasiswa mempengaruhi proses transfer ilmu. Yang kedua, penelitian ini berfungsi sebagai pengayaan literatur. Masih terbatas riset yang secara spesifik membahas bagaimana tekanan kelompok atau circle pertemanan mempengaruhi efektivitas kuliah di lingkungan kampus Islam. Dan hasilnya nanti diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya. Manfaat praktis bagi mahasiswa, meningkatkan kesadaran akan pentingnya circle yang positif bagi motivasi belajar. Bagi dosen dan kampus, bahan evaluasi dalam pembinaan karakter dan perancangan strategi pembelajaran berbasis kelompok. Bagi peneliti selanjutnya, referensi dan pijakan untuk mengkaji faktor psikososial lain yang mempengaruhi efektivitas perkuliahan.
Penelitian terdahulu di sini saya mengambil 2 saja dari 10 penelitian yang saya temukan. Yang pertama mengenai aura salsabil kanitasi Sari dan kawan-kawan tahun 2025 yang berjudul hubungan antara kecanduan smartphone dan konformitas teman sebaya dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Yang kedua dari Siti Nuraini dan kawan-kawan tahun 2025 yang berjudul pengaruh circle pertemanan terhadap efektivitas kelompok belajar di kalangan mahasiswa. Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian, penelitian ini saya didukung oleh 2 temuan riset terbaru di tahun 2025. Yang pertama, riset dari Aura Salsabil. Penelitian ini, kuantitatif ini, menemukan bahwa semakin tinggi konformitas atau rasa ngikut teman, semakin tinggi pula tingkat prokrastinasi atau kebiasaan menunda tugas di kalangan mahasiswa, yang artinya tekanan kelompok sangat mempengaruhi kedisiplinan akademik. Yang kedua, riset dari Siti Nuraini dan kawan-kawan. Melalui pendekatan kualitatif, mereka menemukan sisi dilematis dari sebuah circle. Di satu sisi, teman dekat bikin diskusi jadi nyaman dan toleran, tapi di sisi lain, mereka menemukan fakta krusial bahwa konformitas dalam circle seringkali bikin mahasiswa lebih banyak mengobrol daripada mengerjakan tugas. Jadi kesimpulannya dari kedua riset ini yaitu mempertegas bahwa konformitas teman sebaya adalah variabel yang sangat menentukan apakah seorang mahasiswa akan produktif atau justru menentukan apakah seorang mahasiswa akan produktif. Inilah yang melandasi saya untuk meneliti lebih dalam mengenai konteks mahasiswa BAI. Bab 2, kajian pustaka. Di sini saya akan menjelaskan tiga-tiganya. Yang pertama tentang konformitas teman sebaya, yang kedua keefektifan perkuliahan, dan hubungan keduanya. Yang pertama tentang konformitas teman sebaya, menurut David Myers, konformitas merupakan perubahan perilaku atau keyakinan individu sebagai hasil dari tekanan kelompok, baik yang bersifat nyata, eksplisit, atau imager implisit. Dan keefektifan perkuliahan merupakan kondisi di mana proses transformasi ilmu atau transfer of knowledge dan nilai atau transfer of value berlangsung secara maksimal guna mencapai target pembelajaran yang optimal. Dan hubungan keduanya, konformitas ini terhadap nilai akademik mendorong efektivitas perkuliahan, sementara tekanan negatif justru menghambatnya. Hal ini diperkuat dari riset Ardinata bahwa lingkungan pertemanan berpengaruh signifikan terhadap keterlibatan belajar. Maka penelitian ini memosisikan konformitas teman sebaya sebagai variabel penentu kualitas pembelajaran mahasiswa PAI di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Selanjutnya saya akan menjelaskan kerangka berpikir dalam penelitian ini. Sebagaimana yang tampak pada layar, penelitian ini menghubungkan 2 variabel utama, variabel X yang ada di PPT dan variabel Y. Logika hubungannya, tanda panah di antara kedua kotak tersebut menunjukkan adanya dengan pengaruh atau korelasi. Saya berasumsi bahwa dinamika sosial atau konformitas yang terjadi di kelompok pertemanan mahasiswa PAI secara langsung akan membentuk perilaku belajar mereka yang pada akhirnya menemukan efektif atau tidaknya perkuliahan yang mereka jalani. Hipotesis penelitian yang digunakan adalah hipotesis alternatif dan hipotesis nihil, yang nanti akan adanya terdapat hubungan atau tidak dalam penelitian tersebut. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis arah serta tingkat kekuatan hubungan antara konformitas teman sebaya dan keefektifan perkuliahan pada mahasiswa PAI di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong melalui pengolahan data NAMRIC dan analisis statistik yang empiris. Populasi penelitian adalah 142 mahasiswa PAI semester 8 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Sampel yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, menghasilkan 105 responden. Pengambilan sampel dilakukan melalui teknik convincing sampling secara proporsional, yaitu 37 mahasiswa
semester 8A, 32 mahasiswa kelas 8B, 37 mahasiswa kelas 8C, dan 36 mahasiswa kelas 8D. Jumlah ini menjadi representasi data untuk menguji variabel konformitas dan efektivitas perkuliahan. Teknik pengumpulan data yakni angket terstruktur yang didistribusikan melalui Google Form dan kuesioner cetak untuk memperoleh data primer yang akurat. Pengukuran data menggunakan skala Likert 1-5 guna mengonversi persepsi responden menjadi data kuantitatif yang objektif. Instrumen pengumpulan data menggunakan skala Likert 1-5 dengan butir pertanyaan yang akan disebarkan kepada mahasiswa PAI semester 8. Validitas alat ukur. Pengujian menggunakan analisis korelasi produk momen, di mana setiap butir pertanyaan dalam angket diuji tingkat korelasinya dengan skor total. Butir instrumen dinyatakan valid jika hasil perhitungan menunjukkan nilai korelasi yang signifikan, sehingga layak digunakan untuk mengukur konformitas dan keefektifan perkuliahan mahasiswa PAI. Reliabilitas alat ukur. Pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan teknik Alpha-Kornbach. Teknik ini digunakan untuk menentukan koefisien keandalan angket, di mana instrumen dinyatakan reliable dan dapat dipercaya jika nilai koefisien yang dihasilkan memenuhi standar kriteria keandalan. Yang terakhir ada analisis deskriptif, yaitu mencari mean, standar deviasi, dan kategorisasi atau tinggi, sedang, dan rendah. Uji prasyarat, yaitu menggunakan uji normalitas menggunakan teknik Lilliefors, yaitu L hitung kurang dari L tabel sama dengan normal. Uji korelasi, yaitu menggunakan person product moment RxY, rumus RxY untuk menguji keeratan hubungan variabel X dan Y. Yang selanjutnya uji signifikan atau bisa disebut dengan uji T, yaitu membandingkan T hitung dengan T tabel guna menguji hipotesis HA. Yang terakhir itu ada koefisien determinasi atau R2 menggunakan persentase pengaruh konformitas terhadap efektivitas perkuliahan. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.